Selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 19 November 2024. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternal Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Narkotika jenis sabu seberat 30 kg senilai 30 miliar rupiah dimusnahkan di Polresta Sidoarjo. Ini merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba pada bulan Juli 2024 lalu. Korps Brimob Polri melaksanakan pelepasan personel yang berangkat melaksanakan tugas pengamanan dalam Operasi Mantap Praja 2024 dengan mengerahkan sebanyak 600 personel. Tim psikologi dari SSSDM Polri mengadakan kegiatan trauma healing untuk anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Kita ke berita pertama. Narkotika jenis sabu seberat 30 kg senilai 30 miliar rupiah dimusnahkan di Polresta Sidoarjo. Pemusnahan ini di halaman Mapolresta Sidoarjo merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba pada bulan Juli 2024 lalu. Saat itu Polresta Sidoarjo menetapkan tersangka MI yang kini sedang menjalani proses hukum atas keterlibatannya dalam sindikat narkoba. Tersangka terlibat dalam penyelundupan dan peredaran narkotika di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan oleh Kapolresta Sidoarjo dan juga pihak terkait. Pemusnahan sabu 30 kg dilakukan dengan dimusnahkan di dalam insinerator atau tungku pembakaran khusus milik BNNP Jatim. Dalam kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Ia pun menegaskan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan secara serius. Kapolres mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk bersinergi dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Dan selalu mohon dukungan dan doa dari Pak Bu Suhair, Pak Yai, supaya tentunya selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar tentunya menjauhi ataupun terlibat dalam kejahatan dan bersama-sama untuk mau menjaga lingkungan dan wilayahnya mulai dari tingkat terkecil yaitu keluarga dan tidak ragu-ragu untuk melaporkan apabila mengetahui ataupun menemukan adanya kejahatan penggunaan dari narkotika jenis sabu ataupun yang lainnya. Sementara itu, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota berhasil menyita ratusan paket produk kecantikan atau kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya yang diedarkan oleh 2 wanita berinisial MP dan FH yang merupakan warga Kecamatan Dunginging, Kota Gorontalo. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana, dalam rilisnya mengungkapkan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait brand kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dan tidak terdaftar pada BPOM. Lebih lanjut, Kombes Pol Ade mengatakan produk kecantikan bermerek berlian ini mengandung hidroquinon atau bahan kimia yang digunakan untuk mencerahkan kulit dan memudarkan hiperpigmentasi seperti flek hitam, bekas jerawat, dan bintik penuaan. Dari tangan keduanya, penyidik menyita ratusan paket kosmetik, belasan botol toner hingga botol serum. Kedua tersangka diduga keras melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dengan ancaman 15 tahun penjara.
Kita ke berita kriminal lainnya. Polresta Mataram berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang perempuan berinisial RR, warga Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Kapolresta Kombes Pol Arief Laldi, warga negara pada Jumat lalu menjelaskan, modus pelaku adalah menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi dan di Taiwan dengan menggunakan visa wisata sebagai jalan pintas keberangkatan. Pasukan mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan perjudian. Ya, ini yang modusnya juga online sebenarnya. Ya, yang saat ini menjadi tren dan menjadi program prioritas Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Barang bukti yang diamankan ya, paspor, kemudian kwitansi penyerahan uang, fotokopi boarding pass China Airlines, 1 buah spidol, 2 nota pembelian nomor togel hari Kamis tanggal 7 November dengan uang Rp20.000. Kemudian papan rumusan Paito. Terhadap tersangka dilakukan penegakan umum berdasarkan pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan saat ini tersangka diamankan di ruang tahanan Polresta Mataram. Di Banten, kasus penemuan jasad wanita terbungkus kasur pada 11 November lalu di Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang sempat menggegerkan warga akhirnya terungkap. Unit Reskrim Polsek Cikupa, Polresta Tangerang, menetapkan seorang pria berinisial HH sebagai tersangka utama dalam peristiwa tragis ini. Kasus ini diduga bermula akibat rasa sakit hati pelaku kepada korban. Polresta Tangerang menggelar press conference kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cikupa, di mana untuk tersangka ini 1 orang dan diancam dengan hukuman mati ataupun juga selama-lamanya 20 tahun penjara. Press conference ini dipimpin oleh Kapolresta Tangerang, didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Tangerang, kemudian juga Kapolsek Cikupa, dan juga Kasihhumas Polresta Tangerang. Bagaimana untuk informasi selengkapnya, simak liputannya berikut ini. Yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan kejadian atau perkara yang menyebabkan meninggalnya seseorang, yaitu pasal yang disangkakan adalah pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Modus operandi itu tersangka melakukan pembunuhan kepada korban dengan cara mencekik leher korban, kemudian membekap wajahnya menggunakan bantal, kemudian membuang mayat korban. Motif yang diduga adalah karena sakit hati akibat perkataan korban, yaitu yang mengejek korban karena transaksinya kurang, kemudian juga mengejek bau badan. Sementara itu, di Sumatera Utara, seorang pria bernama Johannes Tambun Eugene alias Abun nekat membunuh seorang wanita lanjut usia bernama Neti. Pembunuhan ini dipicu korban yang tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku. Kasus ini terungkap usai pelaku ditangkap dan diamankan oleh jajaran unit Reskrim Polrestabes Medan. Baik rekan-rekan, saya ingin menginformasikan hasil pengungkapan terhadap sebuah peristiwa pidana. Tersangka atas nama Abun, 59 tahun. Korbannya adalah seorang ibu dengan usia 62 tahun yang cukup membuat kita miris, yang cukup sadis menurut saya. Motifnya hanya gara-gara meminjam uang dan tidak diberikan. Tersangka tega untuk menghilangkan nyawa orang lain.
terima kasih banyak kepada Kapolda, Pak Kapolres juga, dan Pak Kapolsek juga, Pak Kanit juga. Dan dari kami keluarga berharap, karena ini pembunuhan sudah direncanakan, karena pisau sudah dibeli sebelumnya, memang sudah ada rencana, kami harap bisa dihukum seberat-beratnya, yang sepantasnya sesuai dengan apa yang pelaku lakukan. Subdit 3 Jatanras, Ditreskrim Polda Jawa Timur, menangkap 6 orang komplotan curanmor dari 2 kelompok berbeda spesialisasi asal Pasuruan dan Jember, Jawa Timur. Dan berikut laporan Bribda Rizky Adi, reporter Bit Humas Polda Jawa Timur. Baik pemirsa, Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil menangkap 6 komplotan kasus curanmor spesialis kendaraan roda 2 dan 4 di wilayah Pasuruan dan Jember. Dan berikut informasinya untuk Anda. Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim menangkap 6 orang komplotan curanmor spesialis kendaraan roda 2 dan roda 4 dari wilayah Pasuruan dan Jember, Jawa Timur. 6 tersangka yang diamankan terdiri dari 2 kelompok dan 2 wilayah, di mana 3 tersangka asal Jember berinisial ZL, BU, dan HLK merupakan kelompok spesialis curanmor kendaraan roda 2. Sementara 3 pelaku dari Pasuruan berinisial HL, BW, dan YSN merupakan pelaku spesialis kendaraan roda 4 jenis pick-up. Tolong parkir yang benar di garasi ditutup, ditutup aja kadang-kadang masih bisa dicuri ya. Saya mendapat kiriman video dari beberapa teman saya, itu mereka sistemnya hunting, ya. Terus sasarannya itu ada juga di rumah-rumah kos. Rumah-rumah kos parkirnya di depan, cuma dikunci gembok aja. Sistemnya ada, cuma nggak ada penjaganya. Sehingga pada saat-saat jam lengah itu, jam 3, jam 4 subuh itu, mereka bereaksi. Ini juga saya menghimbau kepada masyarakat yang memarkir mobilnya atau sepeda motornya dalam kondisi yang tadi saya sampaikan tidak aman itu, ya tolong diperhatikan. Lebih baik motor itu taruh di dalam rumah, jangan di pekarangan. Begitu pula mobil-mobil itu kalau bisa ada garasinya. Tingkat kesulitan aksi pencurian mobil lebih tinggi dari mencari calon kendaraan roda 4 yang akan dicuri, membongkar pagar, hingga menghidupkan mesin mobil baru, hingga situasinya harus betul-betul kondusif. Ikutin salah satu pelaku, sudah 2 hari kita ikutin, pergerakannya sangat lincah sekali, setiap hari berbeda tempat, muter-muter Surabaya, muter-muter Mojokerto, pindah-pindah dia untuk cari sasaran. Tadi malam kita tangkap, kita upayakan tangkap di wilayah Waru menuju Masjid Agung, tapi memang S ini, DPO ini memang sudah 4 kali keluar masuk penjara, dan tadi malam mau kita amankan dia melakukan perlawanan. Hingga kita lakukan tindak tegas, dan sebelumnya dia memang melakukan pelemparan bondet ke anggota, makanya anggota langsung melakukan tindak tegas terhukum. Kasubdit 3 Jatanras AKBP Arbaridi Jumhur menjelaskan mereka masing-masing mempunyai peran yang berbeda, ada yang berperan sebagai pemetik, ada yang berperan sebagai pengawas dan penadah. Dalam konferensi pers tersebut, polisi juga mengembalikan mobil pick-up kepada korban atas nama Edi Winoto yang bekerja sehari-hari sebagai kuli angkut kentang di Pasuruan. Baik pemirsa, demikian informasi terkait dengan penangkapan kasus curanmor di wilayah Jawa Timur. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Kapolres Palopo mengundang supir angkutan sekota Palopo untuk diberikan pengarahan terkait keamanan dan kenyamanan baik supir ataupun penumpangnya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.